melaksanakan ya pembacaan Al-Qur'an surah Al-Waqiah. Mudah-mudahan kita yang membaca dan yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, pada kesempatan hari ini kita ya akan melanjutkan kajian kita ya, tausiah singkat hari ini berjudul tentang doa yang terhalang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Yang namanya kita berdoa, tentu semua orang ingin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita ingin hajat-hajat kita, urusan duniawi maupun urusan akhirat ya, kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari ya setelah sholat kita pasti memohon doa, ya memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya doa memang disyariatkan, ya disyariatkan memang berdoa ketika kita dilanda kesusahan, misalnya ketika kita dilanda dunia ini, misalnya dilanda COVID-19, tentu kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya begitupun dalam kondisi-kondisi yang lain sebagainya. Ya bukan cuma penyakit, misalnya kekeringan, ya paceklik, ya kesusahan ekonomi dan lain sebagainya, kita juga disyariatkan untuk berdoa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan ya umat Islam untuk senantiasa berdoa. Ya kayaknya cuma di agama Islam yang semua-muanya segala-galanya ada doanya. Bangun tidur ada doanya. Mau tidur ada doanya. Ya sebelum makan ada doanya, ya setelah makan pun ada doanya. Ke kamar mandi dan lain sebagainya semuanya ada doanya. Ya terkhusus doa-doa yang kita panjatkan setelah kita sholat, ya doa-doa di waktu-waktu yang ada waktu-waktunya untuk berdoa. Sepertiga malam yang terakhir misalnya, itu juga waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Namun pada kesempatan kali ini ada hal-hal yang ternyata bisa menghalangi mustajabnya doa kita. Hal-hal yang bisa menghalangi doa kita sampai ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama, ya kata Rasulullah, yang pertama adalah tentang yang bisa menghalangi doa adalah sesuatu yang haram. Ya sesuatu yang haram yang masuk ke tubuh kita, yaitu berupa makanan dan juga minuman. Bukan hanya makanan dan minuman, tetapi juga pakaian. Pakaian yang haram, makanan yang haram, dan minuman yang haram, ya itu bisa ya menjadi penghalang kita, menjadi sebab tertolaknya atau terpendingnya doa kita ya naik ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, an Abi Hurairah, katanya hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala thayyib la yuqbalu illa thayyiba, katanya Subhanahu wa taala itu baik dan hanya menerima yang baik-baik. Wa anallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan orang-orang mukmin sama seperti Allah memerintahkan kewajiban yang diperintahkan kepada para rasul. Faqala ta'ala, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu shaliha. Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 51. Yang artinya ya ayyuhar rusulu, wahai sekalian rasul-rasul, kulu makanlah kalian min thayyibatin, daripada makan-makanan yang thayyib, yang baik-baik, wa'malu, dan berlakulah salihan, ya dan kerjakanlah amal-amal yang soleh. Ini juga berlaku untuk orang-orang mukmin sebagaimana diberlakukannya untuk para rasul. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 127 misalnya, perintahnya waqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu
kulu min thayyibatin ma razaqnakum. Yang artinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu makanlah kalian min thayyibatin, daripada makan makanan yang baik-baik, ma razaqnakum, yang telah aku rezekikan kepada kalian. Kemudian di dalam hadis itu dilanjutkan summa dzakara, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan, menceritakan rajulu yutilu safar, seseorang yang telah pulang dari perjalanan yang jauh, ya, asghatha wa akbara, yang orang itu lusuh, orang itu kusut. Laki-laki habis dari perjalanan jauh, lusuh, dekil, kusut, yamuddu yadaihi ila sama. Kemudian laki-laki itu ya mengangkat kedua tangannya ke arah langit. Kemudian berdoa, ya Rob, ya Rob. Kemudian orang itu berdoa, ya Tuhanku, ya Rob, ya Rob. Sedangkan apa kata Rasulullah? Wa mat'amuhu haram. Padahal pakai makanannya haram. Dia makan dari makanan yang haram. Wa malbasuhu haram, dan pakaiannya pun haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia makan minum dari sesuatu yang haram. Fa anna yustajab. Bagaimana mungkin doanya bisa diistijabah? Bagaimana mungkin doanya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadis ini yang Rasulullah ceritakan tadi, ada orang ya, bagaimana orang itu doanya mau diterima, bagaimana doanya mau diistijabah, bagaimana doa itu mau dijabah oleh Allah sementara dia makan dari makanan yang haram, minum dari minuman yang haram. Begitu juga pakaiannya dari pakaian yang haram. Ini naudzubillahi min dzalik. Ini poinnya yang pertama adalah jangan sampai kita ya makan makanan yang haram. Ya, makanan haram itu Bapak Ibu sekalian ada dua jenis. Yang pertama haram itu dari segi makanannya, dari segi zatiahnya, dari segi esensi emang barangnya itu barang yang haram. Kalau kita belajar dulu teorinya, ini namanya haram ainiyah, ya, haramnya haram jelas itu barangnya. Ya seperti misalnya makanan, daging babi, ya daging anjing, ya bangkai dan lain sebagainya termasuk homer. Tetapi pada kenyataannya Bapak Ibu, ya tidaklah segampang demikian. Apalagi di kota-kota besar seperti sekarang ini, yang mana makanan itu kita nggak tahu asal usulnya, jenisnya, cara pengolahannya. Itu zaman sekarang apalagi bahan-bahan itu udah banyak manipulasinya, banyak campuran-campurannya. Kalau kita masuk mall misalnya, itu siapa yang bisa jamin makanan itu halal apa enggak? Kan begitu. Makanya ulama-ulama kita banyak menghindari makan makanan di warung, banyak menghindari makanan-makanan di mall. Tujuannya apa? Karena ya menjaga diri dari hal-hal yang syubhat, menjaga diri dari makanan-makanan yang haram. Banyak bahan makanan-makanan sekarang yang mengandung alkohol, roti dicampur alkohol banyak tuh makanan-makanan. Kalau kita ke mall ada roti-roti yang mahal, padahal itu nggak ada sertifikasi halalnya. Ya, itu banyak. Kalau kita makan di kampung boleh jadi halal dan haramnya jelas. Kita nanam sendiri, ubi, singkong, itu kita tahu halalnya. Tetapi kalau udah kita masuk mall di Jakarta, siapa yang bisa tahu coba? Siapa yang bisa jamin itu minuman halal? Siapa yang bisa jamin itu makanan halal? Ya, makanya penting kalau kita masuk mall kita lihat sertifikasi halalnya. Ya, karena memang ada lembaga khusus di MUI ya. Kita banyak teman-teman guru-guru kita dari MUI ya, itu memang kerjaannya sertifikasi halal. Tujuannya apa? Ya buat menjamin orang-orang Islam supaya makanannya makanan halal. Jangan sampai ada bahan-bahan yang haram yang tercampur ya masuk ke dalam tubuh kita, dan itu bisa menyebabkan terhalangnya doa kita. Naudzubillahi min dzalik. Maka dari itu ya, ini rada-rada ngeri-ngeri sedap kalau kita main-main ke mall, itu harus hati-hati. Dijaga makanannya, dijaga dari makanan-makanan yang haram. Zatiahnya, ini banyak. Zaman sekarang itu makanan warna-warni. Sementara kalau kita lihat warna-warna yang mencolok pada makanan itu bisa jadi dicampur oleh gelatin. Gelatin itu adalah bahan-bahan yang bisa memperkuat tekstur makanan, yang bisa memperkuat warna makanan lebih terang. Saya juga hati-hati, waspada kalau makan makanan yang warnanya bermacam-macam gitu, wah itu bisa jadi ya
perlu ditelisik juga itu makanannya halal atau haram. Kita percayakan kepada MUI, kalau ada sertifikasi halalnya boleh kita jadikan itu rujukan sebagai halal, halalan thayyibah. Tetapi kalau yang ada di pinggir jalan, ada di mal-mal besar, ya meragukan, sekiranya itu meragukan, ini makanan halal apa haram ya? Makanan begini benar, bentuknya begini, warnanya begini. Ya, mendingan itu kita hindari. Kita hindari juga yang syubhat. Karena apa? Bahayanya bukan cuma tentang halal dan haram, bahayanya makanan haram itu satu. Dampaknya adalah kepada mustajabnya doa kita. Doa kita bisa tertolak lantaran makan makanan yang haram. Yang kedua, makanan haram itu bukan hanya dari jenisnya, tetapi juga dari cara pengolahannya dan cara mendapatkannya. Ada orang zaman sekarang hartanya banyak, ya orangnya kaya, tapi suka makan hak orang lain, korupsi dan lain sebagainya, nipu orang, nguntit orang, termasuk juga hal-hal riba. Riba itu juga diharamkan. Banyak ya. Zaman sekarang itu susah kalau orang-orang menghindari riba itu rada-rada susah. Apalagi di kota-kota besar seperti Jakarta. Ini juga harus kita hindari. Hal-hal yang haram, yang cara mendapatkannya itu haram. Semesti misalnya riba, pungli, pungutan liar, itu juga harus kita hindari. Suap, riswah, ya riswah, suap, rasuah. Kalau bahasa Indonesianya rasuah, suap, sogok, gratifikasi dan lain sebagainya, itu juga kategorinya haram. Haram dari jenis cara mendapatkannya, itu juga haram. Ini salah satu yang juga menjadikan doa kita terhijab, ya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak dikabulkan. Nauzubillahi min dzalik. Ini yang harus kita hindari Bapak Ibu. Poin pertama adalah makanan yang haram, baik itu dari jenisnya, zatiyahnya maupun dari segi cara pendapatannya, cara mendapatkannya dan cara pengolahannya. Yang kedua, hal-hal yang bisa terjadinya, hal-hal yang bisa menjadikan terhalangnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di dalam berdoa kita tergesa-gesa. Ya, di dalam berdoa kita terburu-buru. Doa misalnya tidak konsisten dalam berdoa, doanya tidak khusyuk dan setelah itu tidak lagi berdoa. Doanya terburu-buru, pengen cepat-cepat dikabulkan. Sehingga orang itu sering kali berkata, aku sudah berdoa, ya Allah, aku udah berdoa ya, namun doaku tidak juga dikabul-kabulkan. Ini juga penghalang kenapa doa kita tidak diijabah Allah Subhanahu wa taala. Yang dilakukan para wali, para ulama, guru-guru kita adalah kalau berdoa itu justru ikhlas. Doa itu tidak menuntut Allah Subhanahu wa taala. Doa itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu jangan menuntut, ya Allah. Doanya kadang-kadang menuntut macam-macam. Doa itu ya sebagai salah satu ikhtiar kita. Doa itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai doa kita terburu-buru, pengen cepat-cepat dikabulkan. Orang sakit pengen cepat-cepat dikabulkan. Padahal belum tentu sesuatu itu Allah kabulkan sesuai dengan keinginan kita. Bisa jadi kita benci sesuatu itu padahal Allah Subhanahu wa taala punya hikmah yang lebih besar. Kenapa kita sakitnya diberikan lebih panjang? Kenapa kita miskinnya diberikan lebih panjang? Kenapa kita untungnya dikasih lama sedikit? Misalnya orang merintis karir nggak ada untungnya, ruginya untungnya lama gitu kan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tahu ada hikmah di balik itu semua. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menuntut Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita dengan segera. Ini juga yang menjadikan doa kita terhalang. Justru yang dilakukan para wali, para aulia Allah Subhanahu wa taala itu adalah mereka berdoa tidak ngarepin. Mereka berdoa tidak mengharapkan buru-buru. Mereka berdoa ikhlas, diserahkan ketetapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita berdoa, tetapi kita serahkan ikhtiarnya, serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sembuhkanlah saya, ya Allah buatkanlah saya kaya, ya Allah dekatkanlah jodoh saya, tetapi bagaimana Allah mendekatkan dan kapan Allah memberikannya itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang kedua. Yang ketiga adalah poinnya
yang bisa ya menghalangi kita, doa kita adalah banyaknya maksiat pada diri kita, banyaknya maksiat yang kita lakukan. Maksiat itu ibarat seperti kandang burung, ya kandang burung yang mengekang ya doa kita sehingga doa kita nggak bisa kemana-mana. Itu naudzubillahi min dzalik. Maka dari itu orang kalau mau doanya diijabah, orang kalau mau doanya mustajab, tinggalkan maksiat, ya banyakin taubat. Ya, setiap manusia pasti punya dosa, termasuk saya, termasuk ya orang-orang soleh sekalipun mereka adalah orang yang banyak bertaubat. Banyakin taubatnya daripada maksiatnya. Hindari maksiat sebisa mungkin, itu yang bisa menjadikan Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita sehingga kita dijadikan ya doa kita kalau kita mau minta apapun Allah Subhanahu wa taala kasih. Ya hindari maksiat. Dan poin yang terakhir adalah ya yang menghalangkan ya sesuatu yang bisa menghalangkan doa kita adalah doanya itu mengandung kejelekan. Ya, ini juga doa yang mengandung keburukan, doa yang mengandung dosa itu tidak boleh. Dalilnya adalah ma min muslimin yad'ullaha bid'awatin laisa fiha itsmun. Ini syaratnya. Seorang kalau berdoa, doanya itu jangan doa yang jelek-jelek, jangan doa yang buruk-buruk. Bisa jadi yang kayak gini doanya Allah tolak. Ah, ini doanya jelek, nggak usah. Beberapa hari yang lalu ya, beberapa minggu yang lalu kan viral tuh doa, ya doain orang mati, doain presiden yang jelek-jelek, doain pejabat yang jelek-jelek. Jangan. Ini juga doanya ya bisa jadi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kayak gini ya ngapain juga Allah juga Subhanahu wa taala nggak akan kabulin. Ini doanya tertolak. Ya, itu dalilnya wala qati'atur rahim, dan jangan pula doa yang memutus tali silaturahim. Ya, jangan juga kita doa memutus tali silaturahim. Kemudian apa? Al-istijabah lahu fa huwa da'watun ila hadis salasa. Ya, kalaupun ya syarat-syaratnya tadi sudah terpenuhi ya, doanya bukan doa yang mengandung kejelekan, bukan doa yang mengandung perpecahan, qati'ur rahim, pemecah belah silaturahmi, pemotong silaturahmi, ya pemecah belah umat dan lain sebagainya. Itu doa yang kayak begitu itu nggak boleh. Kalaupun doanya bebas dari hal-hal yang tadi, maka bisa jadi doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 jenis Allah Subhanahu wa taala cara Allah mengabulkan doa. Yang pertama, imma an yu'ajjala lahu fid dunya. Bisa jadi Allah kasih doa itu balasannya kontan di dunia. Kita minta sehat dikasih sehat, kita minta rezeki banyak dikasih rezeki banyak, itu bisa jadi kontan di dunia. Ada juga wa imma an tudakhira fil akhirah. Bisa jadi itu juga doanya di dunia enggak dikabulkan, tetapi doanya disimpan di akhirat nanti, diberikan sebagai simpanan tabungan kita di akhirat nanti. Dan yang ketiga wa imma ain yudfa'anhu minal bala misliha. Yang ketiga adalah poinnya bisa jadi doa kita tidak dikabulkan, tetapi Allah beri balasannya berupa bentuk lain, yaitu pencegahan kita dari bala, musibah, dari mara bahaya yang harusnya kita ditakdirkan untuk kena musibah, kena mara bahaya, tetapi karena kita sering berdoa yang baik, Allah Subhanahu wa taala ganti dengan sesuatu yang lebih baik, yaitu berupa terhindarnya kita dari mara bahaya dan bala. Itulah yang bisa saya sampaikan. Ada 3 jenis, ada 4 hal yang bisa menghalang yang terjadi, yang bisa menghalangi doa kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah makan makanan yang haram, makanan, minuman dan pakaian yang haram. Yang kedua adalah poinnya kita tergesa-gesa di dalam berdoa. Yang ketiga adalah banyaknya kita melakukan maksiat, dan yang keempat adalah doa kita mengandung keburukan. Itulah ya 3 hal yang bisa menghalangi doa kita. Mudah-mudahan kita terhindari dari 4 hal ini. Dan satu lagi pengumuman, besok hari Rabu maka kita majukan menjadi jam 9 sampai dengan jam 9.30 ya. Dan juga maghribnya tetap seperti biasa jam 18.30 atau setengah 7 malam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.